Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lihat tentang visi dan misi kebijakan kelautan Indonesia. Kalau kita bicara visi dan misi kebijakan kelautan Indonesia, tentu visi kebijakan kelautan Indonesia itu adalah bagaimana mewujudkan Indonesia menjadi poros maritim dunia yang kuat dan mandiri. Sementara sasaran misinya adanya penegakan kedaulatan hukum dan keselamatan laut, adanya kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, terbangun kualitas sumber daya manusia yang handal, ada diplomasi maritim, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan industri kelautan, lalu sumber daya kelautan terkelola secara optimal. Ada 6 misi. Nah, dikenal istilah atau strategi poros maritim dunia. Apa itu poros maritim dunia? Kalau kita bicara poros maritim dunia, kita bicara tentang sebuah gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut, serta fokus pada keamanan maritim. Nah, ada 5 pilarnya sebenarnya. Di pilar pertama itu adalah pembangunan kembali budaya maritim Indonesia. Apa maksudnya itu? Bahwa sebagai negara yang terdiri atas 17.000 pulau seperti yang kita lihat tadi ya, bangsa Indonesia itu harus menyadari dan melihat dirinya sebagai bangsa yang identitasnya, kemakmurannya dan masa depannya sangat ditentukan oleh bagaimana mengelola laut. Mengelola laut, baik itu laut teritori, laut pedalaman maupun zona ekonomi eksklusifnya. Kemudian selanjutnya adalah pilar kedua. Pilar kedua ini komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut. Jadi bagaimana fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Jadi kekayaan maritim itu digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kemudian selanjutnya adalah poros maritim dunia yang pilar ketiganya, komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim. Nah, pilar ketiga ini, komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim itu dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, industri perkapalan dan pariwisata maritim. Kemudian poros keempat itu kaitannya dengan diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan. Nah, diplomasi maritim itu untuk mengajak semua mitra bekerja sama bersama-sama menghilangkan sumber konflik di laut. Jadi banyak sumber konflik di laut itu seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan dan pencemaran laut. Kemudian yang kelima, sebagai negara yang menjadi titik tumpu 2 samudra, karena kita tadi sudah bahas ya bahwa Indonesia itu adalah negara dengan berada di posisi silang dunia. Indonesia berkewajiban membangun kekuatan pertahanan maritim. Nah, hal ini diperlukan bukan saja untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim kita, tapi juga sebagai bentuk tanggung jawab untuk menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim. Ya, karena kita itu punya ALKI, alur laut kepulauan Indonesia. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang sejarah maritim. Nah, kalau kita bicara sejarah maritim, kalau bicara wilayah kan sebelumnya Indonesia menggunakan Undang-Undang Hindia Belanda ya, di mana wilayah laut kita itu hanya 3 mil laut. Setelah itu kemudian ada Deklarasi Juanda 13 Desember 1957. Apa itu isinya Deklarasi Juanda? Sebenarnya ada 3 hal di situ. Pertama adalah dia mengatur tentang laut Nusantara atau laut-laut pedalaman ya, bahwa seluruh wilayah laut antar pulau itu laut Indonesia. Karena dulu itu laut lepas. Yang kedua adalah bahwa ada 12 mil laut sebagai wilayah teritori kita yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau terluar pada saat surut terendah. Tapi di tengah-tengahnya itu tetap ada ALKI, alur laut kepulauan Indonesia. Sehingga peta kita menjadi seperti ini, tidak lagi seperti hukum Hindia Belanda yang 3 mil, ada laut-laut lepas di situ. Nah, ALKI itu ada 3. Jadi ALKI, alur laut kepulauan Indonesia itu ada 3 ya. Bahwa alur laut kepulauan itu adalah alur laut yang ditentukan oleh negara kepulauan untuk alur laut dan jalur penerbangan di atasnya yang cocok digunakan untuk lintas kapal dan jalur pesawat terbang asing. Tapi itu hanya 25 mil kiri kanan, tidak boleh melewati itu ya, karena akan ada pengawasan dari TNI kita. Kemudian setelah Konvensi Hukum Laut PBB, maka kemudian kita mengenal ada namanya laut teritori, laut pedalaman, laut zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen dan laut lepas.
Nah, apa itu perairan pedalaman? Perairan pedalaman itu kan ya ada laut antar pulau di Indonesia, di mana di situ ada lintas damai. Sementara kalau laut teritori itu 12 mil, diukur dari pulau terluar pada saat surut terendah. Kemudian ada zona tambahan. Nah, zona tambahan ini ya untuk melakukan pengawasan, jadi 12 mil dari laut teritori kita. Jadi untuk mencegah dan atau menghukum pelanggaran peraturan bea cukai fiskal imigrasi dalam wilayah laut teritori. Kemudian dari zona ekonomi eksklusif itu 200 mil. Kemudian ada landasan kontinen bisa sampai 350 mil maksimal. Tapi tidak boleh lagi lebih dari 100 mil setelah kedalamannya 2.500 mil. Kemudian ada laut lepas. Laut lepas ini tentu ya menjadi open access bagi seluruh negara, tapi tetap harus memperhatikan hukum-hukum internasional. Kemudian selanjutnya adalah kerajaan maritim. Kita tahu bahwa kerajaan maritim Indonesia itu kan banyak dan itu sangat hebat di zamannya ya. Nah, seperti kerajaan Sriwijaya. Kenapa kerajaan Sriwijaya bisa hebat? Ya ini. Jadi dia berdiri abad ke-7 Masehi di Sumatera ya. Nah, dia menggunakan Selat Malaka sebagai potensi utama dan mengembangkan itu dengan baik. Dan dia berperan aktif dalam perdagangan internasional, disegani oleh bangsa-bangsa di Asia Selatan dan Asia Timur. Jadi abad ke-7 Masehi. Kemudian kerajaan Majapahit dikenal sebagai kerajaan agraris, tapi juga dikenal sebagai kerajaan maritim karena mereka bisa mengembangkan teknologi bahari dengan membangun kapal bercadik ya. Jadi armada lautnya kuat gitu ya, yang bisa menaklukkan Nusantara. Jadi ada Laksamana Nala di sana yang memimpin pelayaran. Kemudian kerajaan Gua Makassar. Nah, ini kerajaan yang ada di Sulsel tempat kita berada ya. Bahwa kerajaan Gua Makassar itu sudah bagaimana menghubungkan antara sektor pertanian, kehutanan dan maritim. Kemudian Somba Opu dijadikan sebagai pelabuhan transit utama. Ada kerjasama dan diplomatik di Somba Opu menjadi kota internasional. Ada angkatan perang, benteng-benteng pertahanan pantai ya. Ada benteng Somba Opu, benteng Panyua ya, benteng Jumpandang dan benteng Panakukang. Itu ada 3 benteng kuat pada saat itu. Kemudian sistem birokrasi sudah ada, sistem bea cukai sudah ada. Jadi artinya sudah menunjukkanlah sebuah sistematika pemerintahan yang baik. Kemudian kaitannya dengan pelayaran. Nah, kalau kita bicara pelayaran, bahwa Lontara Lagaligo abad 10, Saweri De Gading itu sudah melayari Nusantara dengan maksud menghibah dan pengenalan dunia. Jadi tidak ada tidak ada penguasaan laut secara de jure, tapi penguasaan laut secara de facto. Kita bisa melihat perkampungan wilayah strategis pesisir itu ada etnis Sulsel ya, etnis Sulsel utamanya. Membantu Sultan Johor mendirikan Singapura, mendirikan daerah Samarinda, mendirikan kerajaan Riau. Aksara Lontar dikenal oleh warga Taiwan, padahal dulu belum ada Facebook dan seterusnya ya. Jadi artinya apa? Mereka sudah berlayar sampai ke sana. Yang terakhir adalah bicara ekonomi maritim. Karena ada 3 materi besar ya yang sebelum di tengah semester. Ekonomi maritim, kalau kita bicara ekonomi maritim ya seluruh aktivitas ekonomi yang secara langsung atau tidak langsung terjadi di kawasan perairan dan kegiatan di luar kawasan perairan yang memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan yang berasal dari perairan. Itu tentang undang-undang perairan. Itulah ekonomi maritim. Nah, kenapa ini penting? Karena ekonomi maritim itu untuk pendapatan nasional, untuk penyerapan tenaga kerja, dan untuk kegiatan logistik dan perdagangan. Nah, ekonomi maritim kita memiliki 11 subsektor utama. Yang mana itu? Kalau kita bicara subsektor kan banyak ya. Pertama, perikanan tangkap seperti yang saya perlihatkan tadi. Jadi bisa di laut dangkal, bisa di laut dalam ya. Kemudian ada perikanan budidaya, biasanya di pesisir ini. Jadi budidaya dilakukan. Jadi tentu berbeda antara tangkap dan budidaya. Kalau tangkap kan di laut lepas ya, sementara budidaya itu ya memang diupayakan dibuat lingkungannya dirancam direkayasa lingkungannya seperti dengan lingkungan alam bebasnya. Kemudian ada industri pengolahan hasil perikanan. Jadi misalnya di daerah itu ada yang tradisional pengeringan dan seterusnya, pengalengan gitu. Kemudian ada industri bioteknologi, ada pertambangan dan energi. Ini yang lagi marak ini pariwisata bahari. Jadi wisata pantai, baik yang ada mangrove-nya maupun laut
yang bagus pasir putihnya ya. Kemudian perhubungan laut, baik itu untuk angkutan orang atau angkutan barang ya. Kemudian industri dan jasa maritim, kemudian sumber daya wilayah pulau kecil, kemudian hutan mangrove, kemudian non-conventional resources. Jadi ada 11, nanti silakan dijelaskan salah satu di antaranya. Baik adik-adik, saya pikir cukup penjelasan khusus ini, silakan dikembangkan lebih jauh, dipahami sebelum mengikuti ujian tengah semester. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.